Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Monas, perkenalkan nama saya Abdul Aziz dan rekan saya Sandra Puspita. Kami adalah pemandu wisata di Monumen Nasional. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang protokol kunjungan ke Monumen Nasional selama masa pandemi COVID-19. Ini dia. Baik, tadi kita sudah menampilkan beberapa protokol kunjungan ke Monumen Nasional selama masa pandemi COVID-19. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu fasilitas yang terdapat di Monas ya Bang ya? Betul. Apa tuh Bang? Dari sekian banyak fasilitas yang ada di Monumen Nasional, salah satunya adalah kereta wisata. Mobil kereta wisata itu adalah fasilitas dari Monas kepada pengunjung yang akan mengantar pengunjung dari pintu masuk parkir IRT sampai ke pintu masuk Tugu Monumen Nasional. Oke, Pok? Ya. Kita langsung masuk aja ke Tugu Monas, naik kereta wisata yang ada di samping kita. Oke. Oke sahabat Monas, sekarang kita lagi berada di kereta wisata, di mana kereta wisata kita ada dua tipe kok. Iya, apa aja tuh Bang? Tipe Yang apa pertama aja? tipe yang kereta listrik yang kita lagi naikin, yang kedua mobil wisata. Itu adalah sarana prasarana untuk mengantar pengunjung dari pintu masuk parkiran IRT sampai ke Tugu Monas. Yang mobil tiket jadi nggak usah jalan jauh-jauh. Wah, enak ya Bang ya? Betul. Berarti nggak capek-capek ya Bang? Mantep ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan juga tentang rute yang sudah diatur oleh kita ya untuk masuk ke dalam Tugu Monas. Rutenya intinya itu nggak boleh ada yang berlawan arah atau searah ya. Oh gitu, searah. Seperti orang tawaf. Oke, Jadi dari sini kita belok ke kanan. Supaya tetap menjaga jarak ya Bang? Betul, tidak ada tatap-tatapan muka. Iya betul. Seperti itu. Pok, Iya, sambil kita masuk ke Tugu Monas, Abang mau jelasin tentang sejarahnya Monas dulu. Gimana tuh Bang sejarah Monasnya biar para pengunjung nih tahu nih nanti Betul. sejarah Monumen Nasional itu seperti apa? Jadi Monumen Nasional ini dibangunnya tanggal 17 Agustus Wah, berarti tahun 1961. oke, berarti sama dengan hari kemerdekaan ya Bang ya? 17 Agustus tahun 61 sampai tahun 1967. Jadi selama 6 tahun pembangunan Monas menghabiskan biaya 7 miliar rupiah. Wow. Dibangun atas gagasan presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Dia dibantu dengan dua orang yang sangat ahli di bidangnya, ahli arsitek dan ahli konstruksi. Arsiteknya namanya Bapak Sudarsono, konstruksi pembangunannya namanya Bapak Ruseno ya. Dan Monas ini mempunyai luas area 80 hektar dan tingginya 132 meter sampai lidah api kemerdekaan emasnya Monas ya. Oke, Bang, kalau yang di emasnya itu kan ada emasnya nih Bang. Kandungan emasnya itu berapa kilogram sih Bang? Jadi perunggu dulu kok dibuat dengan Oh, gitu. sedemikian rupa dengan berat 14,5 ton dan dilapis dengan emas murni beratnya 50 kg. Wow, banyak banget ya Bang ya emasnya. Oke, Po, sekarang kita lagi ada di sisi selatan kawasan Monas ya. Oke, sebelah Bisa mana kita Bang? lihat. Sisi Nah, ini di Oh, selatan Monas sebelah kanan ya, kita bisa sebelah lihat kanan patung kita. Ikada. Patung Ikada ini Ikatan Atletik Jakarta atau patung rapat besar pada tanggal 19 September tahun 45 di mana Bung Karno memberikan pidato singkat ya untuk memperingati 1 bulan kemerdekaan Indonesia, dan di belakangnya sana ada namanya Taman Plaza Selatan Monas ya. Kayak gitu. Nah, kemudian kok Ada apa lagi sih Bang? Oh ya tadi lanjutin sejarah ya Bang ya. Sejarah Monumen Nasional kan tentunya Monumen Nasional ini pada saat dibangun memiliki manfaat dan tujuan ya Bang? betul. Apa ya aja tuh Bang manfaat dan tujuannya? Tujuannya ada 4. Yang pertama untuk mengenang para pahlawan. Oke. Yang kedua untuk mengenang hari proklamasi kemerdekaan kita. Yang ketiga untuk mendidik atau memotivasi generasi sekarang dan yang akan datang. Kemudian yang keempat tujuannya bukan ngalahin lagi buat wisata
dan ataupun kunjungan. rekreasi ya, Betul. Bang, ya. Nah, edukasi buat anak-anak. Betul. Ya. Jadi selain di sini pengunjung bisa berwisata, mendapatkan ilmu juga, Betul, edukasi juga seperti itu. Nah, bisa kita lihat juga nih di sebelah kanan kita ya. Ini ada pintu masuk dari sisi tenggara. Tapi ini nanti buat diperuntukkan untuk pintu keluar. Ya, Oh, buat jadi yang kawasan pintu tenggara ini untuk buat pintu pengunjung keluar. Ya, di sini perbatasannya langsung dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan pintu masuk Stasiun Gambir. Gitu. Nah, oke. Saking luasnya Monas ada 80 hektar. Di sisi selatan tadi kita ketinggalan ya Bang, bisa dijelasin ya. Di situ ada Apa, Bang? Taman Kandang Rusa. Luasnya kurang lebih 5 hektar. Di sana terdapat 104 ekor rusa. Apa di sana hanya terdapat rusa saja, tidak ada? Ada rusa, ada tempat batu pijat refleksi. Oh, Ya, kemudian ada apa lagi di sana? Ada taman, ya taman. Kemudian, itu dong. itu saja, Bang? Ya. Jadi nanti nih, buat teman-teman. anak-anak kecil ya, Bang, ya. Jadi anak kecil nih yang suka banget sama hewan, bisa Betul. langsung mengunjungi kandang rusa Betul. seperti itu. Iya, siap. Nah, kita lihat lagi di sisi kanan kita kok. Di situ ada patung namanya patung Ibu R.A. Kartini. Beliau adalah emansipasi wanita yang memperjuangkan hak-hak wanita sehingga wanita sekarang bisa sekolah, belajar, bekerja dan lain sebagainya. Ya. Oke, jadi gini, rute kita ini ada dua. Sebelah kiri kita dan sebelah kanan kita. Atau kalau mau madep di belakang kamera itu sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi sebelah kanan abang atau sebelah kiri teman-teman ini diperuntukkan khusus buat sepeda. Oh, jalur sepeda, Bang, Betul. sendiri ya? Iya. Terus yang pejalan kakinya pejalan gimana, kaki di Bang? sebelahnya, di samping sebelah kiri abang Kiri atau di kita ya? sebelah kiri kamera. Oh. Dan di tengah-tengahnya ini ada jalur khusus buat mobil wisata atau kereta wisata. Gitu. Jadi sudah dipisah-pisah ya, Betul. Bang, ya? Jalur kanan, jalur tengah, dan jalur kiri. Iya. Oke, sekarang fasilitas berikutnya yaitu lapangan olahraga. Di sini ada 4 lapangan olahraga, 3 lapangan futsal, ada 5 ya. 3 lapangan futsal, 1 lapangan voli dan 1 lapangan basket. Bagi para pengunjung yang mau main basket, futsal, voli gratis, cukup menunjukkan KTP yang diantar ke kantor Monas atau TU yang melalui terowongan bawah tanah gratis, hanya waktunya 1 jam. Tapi mohon maaf, sekarang masih belum bisa dipergunakan ya karena masa pandemi COVID-19, jadi tidak boleh ada kegiatan apapun di Monumen Nasional seperti itu. Dan yang terakhir ini pintu Namanya pintu apa nih, Bang? ini Pintu apa? utara. Bisa kita lihat tempatnya dengan masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara yang di gadang-gadang bisa menampung 200.000 jamaah. Wow, banyak banget ya, Bang, ya? Oke, Pok. Sekarang sebentar lagi kita mau sampai ke pintu masuk Monumen Nasional. Jangan lupa, Pok. Iya. Ya harus diingat, pintu masuk Monas melalui terowongan bawah tanah. Ya. Pintu masuk Monas melalui terowongan Bawah tanah. Nah, tapi keluarnya nggak lewat itu lagi. Nanti kita kasih. Sekarang kita udah sampai di pintu masuk Monumen Nasional. Jangan lupa ya, masuknya lewat terowongan bawah tanah. Sekarang kita cuci tangan dulu, yang udah kita sediakan. Yuk, silakan. Abang, terima kasih ya udah nganterin kita. Sama-sama. Oke, Pok, sekarang kita di tempat pencucian tangan sebelum masuk ke dalam gedung Monas. Jadi dari turun kereta wisata kita harus cuci tangan dulu, ya. Yuk kita cuci tangan dulu. Kita langsung ya. Kita langsung masuk. Kita menuju loket untuk beli tiket masuk ke dalam gedung Monas. Oke, Pok, sekarang kita udah sampai di loket Monas ya. Di sini ada 2 loket. Bisa kita lihat ya, di sini juga kita sediakan tempat jadi pengunjung harus mengikuti data tiket, mana yang dewasa
15.000 untuk sampai ke pelataran puncak, mahasiswa 8.000, kemudian yang anak-anak hanya 4.000 sampai ke pelataran puncak. Tapi yang umumnya yang tidak ingin ke pelataran puncak, yang dewasa hanya cukup bayar 5.000, kemudian yang mahasiswa 3.000 dan anak-anak 2.000 rupiah menggunakan kartu JK. Nah, seperti yang kita punya ya. Seperti ini. Nah, ini bisa, yang belum punya bisa dibeli di loket Monas. Ya, yang udah punya bisa langsung top up di sini. Gitu, ya. Setelah ini, jangan lupa pakai dulu untuk kebersihannya. Oke. Nah, yuk sekarang kita langsung ke lewat terowongan, maksudnya yang mau barang-bawaan jangan lupa dicek dulu di mesin yang udah kita sediakan. Khusus di loket 2, di loket 2 ini untuk pembelian rombongan di atas 30 orang itu bisa dapat diskon 25% seperti itu ya. Yuk, Pok, sekarang kita masuk ke Melalui terowongan Bang. ya. Jadi kita Oke, Pok, sekarang kita lagi ada di terowongan bawah tanah untuk menuju ke Tugu Monumen Nasional. Oke, Bang, kenapa kita harus melalui terowongan bawah tanah? Apakah terowongan bawah tanah ini sudah ada sejak dahulu atau bagaimana, Bang? Oke, jadi terowongan bawah tanah ini dibuatnya tahun 95 dengan panjang 50 meter. Itu diperuntukkan untuk mengenang 50 tahun Indonesia Merdeka. Dan sekarang ada perubahan, diperpanjang menjadi 98 meter. Kenapa kita harus lewat sini? Ini mengambil dari filosofi perang gerilya di malam hari dengan cara sembunyi-sembunyi melalui terowongan bawah tanah. Oke, Pak, kita langsung masuk. Langsung aja. Nah, Pak, sekarang kita berada di gate pintu masuk untuk menuju ke Tugu Monumen. Jangan lupa, kita menggunakan kartu JKP dong. Ya, sip. Nanti masuknya kita ini. Ini yang dewasa, anak-anak, remaja dan mahasiswa. Jangan lupa kalau mau ke Monas, petugas kita semuanya sudah menggunakan ya protokol Yang sesuai dengan standar COVID-19. COVID-19. Dan bisa kita lihat. Nah, kita udah sampai di dalam Monas nih, Pok. Iya, Nah. di sini ada apa ya, Bang? Ini Tugu Monas, ya, di mana ada tangga, ini tangga emas, ya. Kemudian ada 26 anak tangga. Oke, menunjukkan provinsi ya, Bang ya? Betul, jadi waktu Provinsi Monas pertama. dibangun, provinsi Indonesia baru 26. Jadi satu Oke. tangga mewakili satu provinsi. Sekarang provinsinya ada berapa? Ayo tanya. Nah, terus kalau sekarang ini provinsi di Indonesia ada 34 provinsi. Betul. Ya, kita langsung Oke, langsung menuju lanjut ke ruangan destinasi museum. pertama, museum, ruang museum sejarah. Oke, silakan. Nah, di sini ada tempat cuci tangan lagi. Ya, jangan lupa kita cuci tangan terus. Oke, so sekarang kita lagi ada di ruang museum sejarah, di mana ruang museum sejarah
udara ini terletak 3 meter di bawah permukaan. Di sini ada 51 diorama yang menceritakan tentang masyarakat Indonesia purba sampai ke masa sekarang. Ya. Nah, di sini dioramanya ada berapa bang? Total keseluruhannya? oke, jadi ada 51 diorama. Oke. Jadi di museum ini kita udah kasih tanggal, Iya. ya kita nanti tidak berlawan arah juga sama seperti yang ada di kawasan. Jadi di sini kita harus Mematuhi ya bang? Ya, Mematuhi petunjuk arah. betul, mengikuti petunjuk arah yang sudah kita sediakan. Itu hanya ke pelataran puncak Monas. Kita langsung aja yuk. Yuk langsung bang. Ya. Oke, kok sekarang kita udah di lantai 1 di pelataran Monas. Setelah dari ruang museum udara, kita mau ke pelataran puncak. Jangan lupa di sini ada tanda panah. Kita harus Ya. ikutin. Jadi ini semua satu arah, ke arah kawah. Yuk lanjut aja. Oke, ini kita udah sampai di mana bang? Di tempat registrasi, sebelum naik ke pelataran puncak, kita harus meregistrasi tiket antrian yang Ya. sudah kita dapatin di loket. Jadi Oke. pada saat membeli tiket ke pelataran puncak, kita langsung dikasih nomor antrian dan registrasi ke tempat yang sudah kita sediakan, tepatnya di sudut selatan untuk menuju ke pelataran puncak Monas. Ya, sekarang kita sudah di tempat registrasi untuk mengambil nomor antrian menuju ke pelataran puncak. Oke, setelah itu setelah mengambil registrasi kita menunggu dulu ya bang ya? Ya, Menunggu jadi di depan. Jadi setelah dapat nomor antrian, kita disuruh menunggu, jadi tidak mengantri panjang ya. Jadi nunggu di luar, nanti dipanggil oleh petugas kita. Seperti itu. Setelah dipanggil oleh petugas kita langsung menuju ke gate. Gate atas ya, gate pintu masuk menuju ke pelataran puncak. Silakan. Ya, setelah kita menunggu, habis registrasi menunggu, terus kita udah dipanggil, Ya. kita udah masuk, kita udah di tempat gate untuk buat ke pelataran puncak. Jangan lupa dewasa, ya itu dewasa, anak-anak dan mahasiswa. Coba silakan kita yang masuk ke sini. Nah, selama masa pandemi, Monas ini yang sudah kita jelaskan juga dari awal, apa namanya? Betul. Nah, salah satu protokolnya itu, ya salah satu protokol itu membatasi jumlah kunjungan, terutama yang ada Di dalam ini. betul, ataupun di pelataran puncak. Yang di pelataran puncak itu hanya 450 orang dan di dalam lift kapasitasnya hanya 3 orang, jadi 4 orang dengan satu petugas. Seperti itu. Nanti kita nah, di lift ini udah kita sediakan juga ya tempat berpijak kepada pengunjung, jadi teratur seperti itu. Langsung kita ke pelataran puncak. Ya, Pak, sekarang kita udah sampai nih di pelataran puncak Monas. Jadi puncak Monasnya ini batas kunjungan terakhir ya, dengan ketinggian 115 meter kita dapat melihat pemandangan kota Jakarta sejauh atau seluas mata memandang. Wow, indah banget nih bang nih. Oke, kita lihat aja bang. Jangan lupa, ini ada pembatas, iya, betul. ada tanda, kita harus ikuti tanda ya. Ya. Searah. Searah Jangan kawah. ada yang berlawanan arah. Ya, kita sambil lihat. Oke kok, setelah kita ke
pelataran puncak Monas, Ya. masih ada 2 tempat yang mesti kita kunjungi lagi. Oke, 2 tempatnya itu apa, Bang? Yang pertama namanya pelataran Cawan yang tingginya 17 meter, yang kedua namanya Ruang Kemerdekaan. Oke, dengar-dengar Ruang Kemerdekaan itu sebagai kunjungan inti di Monumen Nasional. Betul. Jadi selain orang-orang datang ke Monas pun ke atas Monas, itu ada namanya Ruang Kemerdekaan. Di sana kita dapat mendengarkan rekaman suara asli Presiden pertama kita pada saat membacakan naskah proklamasi yang ditutup dengan pintu gapura beratnya 4.000 kilo terbuat dari perunggu berlapis dengan emas. Mau ke sono nggak? Masalah nih, Bang. Yuk. Yuk, kita Oke, lanjut. Pok. Sekarang kita lagi ada di pelataran Cawan. Setelah dari pelataran puncak, lalu turunnya di lantai 2 pelataran Cawan. Bang, jelasin dulu, Bang. Ruang pelataran Cawan ini berapa? Tingginya berapa? Oke, jadi pelataran Cawan ini mempunyai ketinggian 17 meter, mempunyai luas 45 kali 45 meter. Itu ada artinya. 17 melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia, dan 45 itu melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Yuk, Bang, kita lihat-lihat aja. Oke. Oke, Pok. Setelah dari pelataran puncak terus ke pelataran Cawan, kita langsung ke Ruang Kemerdekaan. Ya, kita lewat pintu ukir sisi utara, kita masuk. Nah, di sini ada, kita naik tangga lagi ya. Iya, Kita betul. naik tangga. Bang, jangan lupa nih. Petunjuknya, Bang. Cek. Petunjuknya nih, kita ikutin, naik nih. Yuk, Bang, lanjut. Langsung Ya. aja. Baik, kok. Ya. Kita udah berkunjung ke Monas. Kita udah mulai kunjungin dari naik kereta wisata, masuk ke museum, pelataran puncak, pelataran Cawan, Dan terakhir, Ruang Kemerdekaan ya, Bang, ya? Sekarang kita mau pulang, kita lewat tangga yang emas lagi, kita Oke. sambil ke kereta Kereta wisata. wisata. Yuk, Yuk. lanjut. Nah, ini namanya pintu keluar dari Tugu Monas. Jadi nggak lewat terowongan lagi. Oh, gitu. Jadi Pintu keluarnya ada berapa, Bang? Jadi ada 2 pintu keluar dari Tugu Monas. Yang pertama yang kita lewatin, Iya. ini di pintu utara. Yang Oke. kedua di pintu selatan. Oh, kereta Ya. wisatanya udah nunggu yang Oke, kita. lanjut. Baik, untuk sahabat Monas semua, itu informasi yang dapat kita berikan mengenai. Protokol kunjungan Monumen Nasional selama masa pandemi COVID-19. Ditunggu lagi informasi lebih lanjut di media sosial Monumen Nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.